Selamat sore para remaja Regewangi yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Lose ingin memulai persekutuan ini dengan membacakan firman ini bagi kalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari Roma 12 ayat yang pertama. Saudara, dengan mengerjakan bagian kalian masing-masing dari liturgi itu dengan kreatif, Lose ingin membawa kalian pada ajaran ini. Baru mulai loh saudara, baru mulai. Belum sampai pada mempersembahkan tubuh. Masalahnya adalah apakah kalian mau? Apakah kalian bersedia memberikan waktu kalian? Apakah kalian memikirkan Allah begitu dekat dengan kalian? Ayo, jangan tunda lagi untuk berkreativitas. Persembahkanlah kepada Allah. Saat inilah saat yang terbaik untuk memulai bagaimana mempersembahkan seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, betapa rindunya hamba membawa para remaja ini sampai pada ajaran mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sejak sekarang ini. Tolonglah ya Tuhan agar hamba tidak menyerah kalah dengan daya tarik dunia yang membuat hati para remaja ini justru jauh daripadamu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau terus menolong saat-saat di mana firman Tuhan diberitakan, sehingga pada suatu saat para remaja ini justru di usianya yang masih muda sudah mengenal Tuhan dan bersatu dengan Tuhan, baik dalam kehidupan ini, kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, ubahlah kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Lose ajak kita untuk membuka Alkitab bukunya. Saat ini kita akan membaca dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Lose akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan rendah hati mau dan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk ikatan perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, Loso minta dengan sangat kalian yang saat ini sedang ikut beribadah, ikut persekutuan, nanti setelah selesai persekutuan, setelah doksologi dan amin, kalian mau meluangkan sedikit waktu untuk merekam suara kalian dengan membacakan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama dan yang kedua. Supaya apa? Paling tidak kalian ingat apa yang menjadi fokus pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sekarang saya akan bacakan bagi kalian dari 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Karena itu buanglah. Di sini saudara ya fokusnya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Firman Tuhan memerintahkan kepada semua orang pilihan Allah untuk membuang, saudara, diperintah loh, membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian. Untuk apa? Supaya kamu bertumbuh. Firman ini juga dicatat dalam surat Efesus. Mengapa kita diperintahkan untuk membuang segala macam kejahatan? Efesus mengatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Mengapa kita diperintahkan untuk membuang segala kejahatan, perkataan kotor, supaya kita hidup dipimpin oleh roh, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara, bukan Tuhan yang buang, kalian yang disuruh buang. Kita yang disuruh buang. Kenapa? Bisa kok. Tuhan Allah suruh berarti kita bisa. Buanglah supaya kamu bertumbuh, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, supaya kamu mengenakan manusia baru. Jadi selama kamu tidak membuangnya, kamu tidak akan pernah bertumbuh. Kamu tidak akan pernah memperoleh iman yang murni. Kamu tidak akan pernah diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Dan kamu tidak akan pernah hidup dalam manusia barumu jika engkau tidak membuang segala kejahatanmu. Jadi jelas ya, sore hari ini firman Tuhan memerintahkan kepada kalian untuk membuang segala kejahatan, utamanya kejahatan yang berhubungan dengan kata-kata, kejahatan yang berhubungan dengan mulut. Dalam Efesus jelas dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kemudian ayat 29 saudara, pasal 4 dari surat Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk apa kok disuruh buang? Untuk apa kok disuruh menanggalkan? Kata buang di situ saudara, gambarannya seperti orang pakai baju, bajunya sudah kotor, bajunya sudah rusak, bajunya sudah tidak pantas lagi untuk dipakai, tapi kamu suka. Nah ini dia, suka. Firman Tuhan memerintahkan buanglah, seperti kalian melepas baju begitu. Untuk apa? Supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu yang diterangkan surat 1 Petrus.
Kalau di dalam Efesus, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, supaya kamu dapat mengenakan manusia baru. Jadi kalau saudara tidak mau melepaskan, tidak mau membuang perkataan-perkataan jahat atau segala kejahatan tadi, selamanya saudara tidak akan pernah mengenakan manusia baru. Saudara ngomong-ngomong di usia kalian itu gampang-gampang susah. Kalau ditanya gimana, sudah dibuang belum? Pasti jawabannya sudah. Tapi saudara, lo sehartines mendengar suara kalian. Suara ketika, ini yang laki-laki ya, suara ketika kalian bermain game. Sampai Lose itu punya ide begini, sekali-sekalikah saya tak mau main game sama anak laki-laki remaja, supaya ngerti gimana mereka main game itu. Saudara, pernah saudara Lose lewat, ternyata kata-kata yang keluar, aduh, ndak patut untuk didengar, ndak pantas untuk didengar, apalagi ngakunya sebagai remaja Kristen. Lah wong Kristus loh nak ngajari begitu. Kristus dengan firman-Nya justru berkata, buanglah. Loh saudara, buanglah, main game. Ada batasannya, ada waktunya. Tapi kata-kata ini loh saudara, kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang rusak, itu berasal dari hati yang kotor dan rusak. Loh, bedanya begini saudara, hati yang kotor dan rusak yang belum dipilih Allah dengan hati yang kotor dan rusak tapi sudah dipilih oleh Allah, bedanya di mana? Bedanya orang yang sudah dipilih Allah tidak senang lagi saudara kata-kata kotor, meso-meso atau teriak-teriak, ngata-ngatai. Lo sudah tidak senang lagi, bahkan tidak takut untuk mengingatkan temannya. Rek, ojo gitu rek, kita inilah Kristen, remaja Kristen, menunjukkan Kristus loh rek, ojo meso-meso, ayo bermain yang baik. Saudara, dulu Lose ketika masih di Jember, Lose itu selalu mendampingi untuk anak-anak yang lomba basket. Rupanya pelatihnya itu Lose undang dari orang luar, bukan orang Kristen saudara. Lose undang. Ketika main, rupanya pemain itu ada yang salah masuk atau gimana. Lalu pelatihnya ini meso-meso saudara. Maaf, yang mata, yang kaki semua diangkat. Terus hatinya heran, lah uang ini suruh melatih anak-anak meso-meso, itu dulu. Lalu tidak lama Lose Artines di Banyuwangi pindah ke rumah Mendut, nganter Arwen renang saudara. Ada seorang bapak-bapak, murid renangnya banyak. Melatih renang memang saudara. Lose Artines kagum karena muridnya banyak. Lose Artines nungguin cukup lama saudara, sampai 2 jam waktu itu. Ternyata ngelatih ini saudara, sambil meso-meso, sambil ngomong kotor. Lose Artines berkata dalam hati, nggak akan anak cucuku tak lesno sama orang itu, rusak. Mulutnya rusak berarti hatinya rusak. Walaupun ngomongnya, itu kan cuma sekedar. Nggak bisa saudara. Hari ini engkau mengaku dirimu remaja Kristen. Firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan, utamanya yang berhubungan dengan kata-kata. Sebab tidak mungkin kata-kata itu tidak berasal dari hati. Hati yang jahat, keluarnya lewat kata-kata juga jahat. Hati yang baik, keluarnya lewat kata-kata yang baik. Bisa jadi orang itu tidak bisa berkata-kata saudara, tapi tetap hati yang jahat, keluarnya lewat ekspresi tindakan yang buruk pula. Saudara, firman Tuhan berkata, Lose Artines rindu kalian semua bertumbuh. Lose Artines rindu kalian semua diperbarui dalam roh dan pikiranmu sejak masa remaja ini. Jangan sia-siakan hidup masa remajamu. Jangan dianggap masih remaja, masih panjang. Jangan saudara.
Justru kalian masa remaja ini bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Mintalah Allah Roh Kudus untuk melembutkan hatimu dan belajarlah seperti orang berperang, saudara. Seperti orang berperang, kalian terus dipengaruhi untuk kalah, tapi mintalah Allah Roh Kudus untuk menolongmu sehingga engkau diberikan kesanggupan untuk membuang segala kejahatan, membuang perkataan-perkataan kotor. Itu yang laki-laki. Yang perempuan bagaimana? Sama, saudara. Saat ini lagi gemar main TikTok. Saat ini lagi gemar film Korea. Kalau dinasehati marah-marah, bahkan orang tua dilawan. Loh saudara, apa bedanya kalian dengan dunia? Yang membedakan kalian adalah engkau sudah dipilih menjadi umatnya. Karena engkau sudah dipilih, maka Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan agar engkau bertumbuh, agar roh dan pikiranmu diperbarui, agar engkau justru di masa remaja dapat mengenakan manusia baru di dalam kebenaran Kristus. Tanpa membuang itu semua, engkau tidak akan pernah diperbarui. Saudara, dengarkanlah pernyataan-pernyataan yang secara khusus Lose juga akan berikan kepada kalian. Jadilah remaja Kristen yang bertumbuh. Jadilah remaja Kristen yang diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dengan cara membuang manusia lamamu seperti kejahatan dan perkataan kotor, amarah dan lain sebagainya, dan kenakanlah manusia baru, yaitu dengan mengenakan ajaran Kristus dan kebenarannya. Bila saudara mengalami peperangan dan keinginan daging dengan manusia lama saudara, artinya terjadi peperangan di dalam batinmu antara keinginan daging itu manusia lama, berperang melawan keinginan roh yaitu manusia baru. Itu tandanya saudara dalam pimpinan Roh Kudus bila terjadi peperangan. Ngikut roh atau ngikut manusia lama kita, itu berperang saudara. Itu berarti Roh Kudus bekerja di dalam saudara, menunjukkan bahwa saudara setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari sebagai bentuk saudara dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Roh Kudus sedang bekerja. Tapi kalau saudara fine-fine aja dalam kejahatan, kata-kata kotor, kata-kata rusak, saudara dalam bahaya, bahwa saudara sedang dalam masa penghukuman. Mari saudara kita bertobat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran Tuhan hari ini terhadap orang-orang yang Kau pilih sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah memerintahkan untuk membuang manusia lama kami, yaitu keinginan daging dan kebiasaan yang jahat dan dosa, diantaranya perkataan kotor dan amarah. Tidak ada keraguan dalam perintah kudus-Mu itu Tuhan, namun kami memerlukan anugerah Roh Suci supaya anak-anak-Mu ini diberi kemampuan untuk berbuat sesuai perintah-Mu, yaitu membuang segala kejahatan dan dosa, agar kami diperbarui dalam roh dan pikiran kami, sehingga kami mengenakan manusia baru di dalam kebenaran-Mu saja. Dengan mendengar perkataan kotor saja, kami ngeri terhadap kebinasaan yang menanti. Apalagi bila kami menyaksikan dan turut bergembira di dalam perkataan kotor dalam manusia lama kami. Kami telah mendukakan Roh Kudus Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon anugerah Roh Suci. Amin.